Minasan, ohayo gozaimasu, hamareno romato desu. Kembali lagi belajar bahasa Jepang dengan saya. Kali ini kita akan belajar N4 bab 30 yang bersumber dari Minna no Nihongo. Issho ni ganbarimashou. Di bab 30 ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu yang pertama te arimasu dan yang kedua ialah te okimasu. Saya rasa materi ini mungkin sedikit cukup sulit ya. Jadi saya mohon kepada minasan dimohon untuk fokus. Issho ni ganbarimashou. Materi yang pertama ada nani te arimasu. Te arimasu. Ini menggunakan bentuk te ya minasan. Apabila minasan masih belum paham bentuk perubahan kata kerja dari bentuk mas ke bentuk te, silahkan klik link di deskripsi ya. Pastikan kalian sudah paham. Untuk te arimasu ini ada dua cara penggunaan. Penggunaan yang pertama yaitu menyebutkan keadaan di mana aksi atau kegiatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang karena tujuan tertentu dan masih berlanjut hingga saat ini. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama ada omiyage no okashi wa tsukue no ue ni oite arimasu. Misalnya saya itu sudah pulang jalan-jalan dari Jepang dan membawa oleh-oleh yaitu berupa snack. Ambillah contoh misalnya kue ringan. Lalu saya ingin menjamu teman-teman saya yang ada di kantor. Contohnya, lalu okasinya itu sama saya disimpan di atas meja agar semua orang bisa mengambil dan memakan snack yang telah saya bawa. Jadi kan aksi itu telah dilakukan oleh saya karena dengan tujuannya itu untuk membagikan kepada semua teman-teman kantor saya dan masih berlanjut hingga saat ini atau masih berlanjut hingga makanan itu habis. Ya, makanya omiyage no okashi wa tsukue no ue ni oite arimasu. Jadi makanan ringan dari oleh-oleh itu terletak di atas meja. Seperti itu contoh penggambarannya. Yang kedua ada mado o akete arimasu. Sebelum saya menjelaskan contoh penggambarannya, di sini akan saya jelaskan dulu sedikit mengenai partikelnya. Apabila minasan masih ingat pelajaran kanoke atau kata kerja potensial, di situ kan apabila ada kata kerja yang telah diubah ke kata kerja potensial itu kan maka partikelnya pun berubah. Yang asalnya itu o menjadi ga. Nah, sama halnya di sini juga apabila ada kata kerja transitif atau tadoshi diubah ke bentuk te arimasu, maka partikelnya pun diubah ke bentuk ga. Maka bukan mado o akete arimasu tetapi menjadi madoga akete arimasu. Contoh penggambaran untuk madoga akete arimasu itu misalnya di pagi hari pada saat musim panas itu cuaca sudah sangat panas sekali gitu kan, meskipun sudah dinyalakan AC. Nah, menjaga agar tidak makin kepanasan kan nanti di siang harinya, maka contohnya saya pun membukakan jendela agar ada angin yang masuk. Dengan tujuan agar cuacanya tidak terlalu panas. Ya, jadi sedikit berkurang suhunya dan aksinya pun telah dilakukan oleh saya dengan tujuan tertentunya, yaitu agar cuaca di dalam ruangan itu tidak terlalu panas. Maka ungkapan madoga akete arimasu pun bisa digunakan. Contoh yang ketiga atau yang terakhir, puring o tsukute reizouko ni puring ga hiyashite arimasu. Puring itu puding ya minasan. Ambil contoh semisal Tuan C itu dia membuat puding.
lalu dia mendinginkan puding tersebut di dalam kulkas. Sebuah kegiatan atau aksi yang telah dilakukan oleh si tuan C dengan tujuan atau dengan maksud agar bisa menikmati puding secara dingin. Dan proses mendinginkan puding tersebut masih berlanjut hingga saat ini, atau sampai puding tersebut masih didinginkan. Apabila sudah tidak didinginkan lagi, maka hias teh arimas ini sudah tidak bisa dipakai. Jadi contoh penggambarannya itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke penggunaan teh arimas yang kedua. Penggunaan teh arimas yang kedua itu menyebutkan keadaan di mana suatu persiapan itu telah selesai dilaksanakan. Maksudnya persiapan terhadap perbuatan yang minasang, terhadap aktivitas, terhadap kegiatan. Contoh kalimat yang pertama ada pasupo to'o tsukute arimas. Misalnya, minasang dan keluarga itu mau berangkat ke Jepang untuk jalan-jalan. Maka berbagai kegiatan pun, berbagai persiapan pun dilakukan. Lalu ayah kalian itu menyuruh kalian untuk segera membuat paspor. Namun karena kalian itu sangat sigap gitu kan, maka paspor pun sudah dibuat. Oleh karena itu, salah satu persiapan untuk berangkat ke Jepang pun sudah dilakukan kan, maka paspor tsukute arimas ini bisa digunakan. Karena salah satu persiapan untuk berangkat ke Jepang pun sudah dilakukan, yakni salah satunya ialah membuat paspor. Hayaku paspor to tsukute kudasai yo. Paspor to tsukute arimasu yo, tsukute arimasu yo. Contoh yang kedua ada hotel wa 6 kagetsu mae kara yoyaku shite arimasu. Nah, pada saat traveling pun kan pasti membutuhkan tempat istirahat, dan salah satunya yang bisa digunakan itu ialah hotel. Nah, hotel pun sudah dipesan dari 6 bulan yang lalu, maka salah satu persiapan pun sudah dilaksanakan. Karena salah satu persiapan untuk memesan hotel itu sudah selesai dilaksanakan, maka ungkapan ini bisa digunakan. Hotel wa 6 kagetsu mae kara yoyaku shite arimasu yo. Kita lanjut materi yang kedua, ada nani-nani te okimasu. Te okimasu. Okimasu di sini bukan okimasu yang artinya bangun atau meletakkan ya minasang, bukan arti keduanya. Namun te okimasu ini merupakan lawan dari te arimasu. Te arimasu yang telah saya jelaskan sebelumnya kan salah satunya atau arti yang keduanya itu ialah keadaan di mana suatu persiapan itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, te okimasu itu merupakan lawan dari te arimasu yang artinya itu. Jadi, te okimasu itu merupakan keadaan di mana suatu persiapan akan dilakukan terhadap suatu perbuatan agar memastikan perbuatan tersebut selesai sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar tidak pusing, kita lihat contoh kalimatnya. Pati shimasu kara tsukau heao kazate okimasu. Ungkapan ini bisa digunakan misalkan minasang itu bersama rekan-rekannya akan menggelar pesta, maka berbagai persiapan pun akan dilakukan. Nah, beberapa dari kalian itu melakukan persiapannya ialah menghiasi atau mendekorasi ruangan yang akan dipakai. Nah, maka ungkapan ini pun bisa digunakan. Lalu apabila semisal persiapannya itu selesai dilaksanakan, persiapan mendekorasi ruangan itu telah selesai dilaksanakan, maka bukan te okimasu lagi ungkapan yang digunakan, tapi te arimasu. Pati shimasu kara tsukau heao kazate arimasu. Jadi apabila persiapan tersebut akan dilakukan, pati shimasu kara tsukau heao kazate okimasu. Nah, apabila persiapan tersebut telah selesai dilaksanakan, pati shimasu kara tsukau heao kazate arimasu. Lalu contoh yang kedua ada
Sekai ryoko o shitai kara passport ya biza o tsukutte okimasu. Nah, pada saat kalian ingin traveling ke seluruh negara gitu kan, maka ada banyak persiapan yang harus kalian persiapkan. Dan salah satunya yaitu izin masuk ke negara tersebut, yakni paspor atau visa. Dan kalian pun akan membuat paspor dan visa sebagai salah satu syarat dan persiapan yang harus dilakukan. Maka paspor ya biza o tsukutte okimasu. Nah, apabila persiapan untuk membuat paspor dan visa itu selesai dilaksanakan, maka ungkapan yang digunakan ialah paspor ya biza o tsukutte arimasu. Tsukutte arimasu. Kalimat terakhir ada danjiki no mae ni takusang tabete okimasu. Danjiki artinya puasa ya minasang. Misalkan bulan depan itu sudah masuk bulan puasa, maka ada berbagai persiapan yang harus dilakukan. Contohnya persiapan perutnya itu sendiri. Dan kalian melakukan persiapan terhadap bulan puasanya itu ialah dengan cara makan banyak, agar pada saat puasanya berlangsung tidak merasa kelaparan atau tidak merasakan dehidrasi. Nah, pada saat sahur nanti kalian sudah makan banyak, kalian sudah minum banyak, maka persiapan tersebut sudah selesai dilakukan. Karena selesai dilakukan, ungkapan yang digunakan adalah danjiki no mae ni takusang tabete arimasu. Contohnya seperti itu. Hai, kore de setsume wa ijou desu. Minasan, takusang renshū shite kudasai. Komento de takusang bun o tsukutte kudasai. Moshi bun no machigai ga attara, watashi wa naoshite agemasu yo. Ganbatte kudasai. Sayonara. Arigatou gozaimasu.